Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Felina Firdayanti, NIM 181220095. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SKAYU, dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang teknik pengambilan keputusan yang ditugaskan oleh Bapak Ropal Torres. Baik, untuk materi yang pertama ini adalah pandangan tentang pengambilan keputusan. Jadi, menurut Fred Lutas, pengambilan keputusan adalah pilihan alternatif, yaitu proses keputusan merupakan teknik untuk mempersempit pilihan. Dan sementara dalam bahan ajaran Dr. Muhammad Abdul Muhyi, bahwa membuat keputusan adalah the process of choosing a course of action for dealing with a problem or opportunity. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan erat dikaitkannya dengan pemilihan suatu alternatif untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah serta memperoleh kesempatan. Dan juga dalam pengambilan keputusan ada 3 tahap utama dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah aktivitas integrasi, yakni penelusuran kondisi lingkungan yang memerlukan pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan juga bisa kita lihat dari kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Mana pilihan yang memungkinkan dapat kita pilih. Yang kedua adalah aktivitas desain, yakni terjadi tindakan penemuan, pengembangan, dan analisis masalah. Untuk menentukan suatu pilihan, kita juga harus menentukan atau harus melakukan analisis masalah. Jadi masalah apa yang harus kita ambil pilihannya, dan juga menganalisis masalah agar mendapatkan pilihan yang terbaik. Yang ketiga adalah aktivitas memilih, yakni memilih tindakan tertentu dari yang tersedia. Dan untuk materi yang kedua adalah fungsi dan juga tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah titik permula dalam kita melakukan aktivitas baik secara individual maupun secara organisasi. Jadi untuk melakukan suatu aktivitas biasanya kita didasarkan dengan pilihan. Jadi dengan pengambilan keputusan kita akan mengetahui apa yang akan kita lakukan. Dan yang kedua adalah sesuatu yang bersifat futuristik, artinya menyangkut dengan hari depan atau masa yang akan datang, karena pengaruhnya berlangsung cukup lama. Dan untuk tujuan yang pertama adalah bersifat tunggal, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya sekali diputuskan dan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Jadi bersifat tunggal ini ketika kita memutuskan untuk mengambil suatu pilihan dalam suatu masalah, pengaruhnya itu hanya untuk masalah itu sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang lain, ataupun tidak ada dampak untuk hal-hal yang lain selain pilihan yang sudah kita ambil. Yang kedua adalah tujuannya bersifat ganda, yaitu tujuannya pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya tujuan yang bersifat ganda ini adalah pilihan yang kita ambil dampaknya dapat ke berbagai masalah yang ada. Jadi yang pertama adalah bersifat tunggal atau dampaknya untuk satu masalah, dan ketika ganda yaitu berdampak pada beberapa masalah. Dan ada pun langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama tahap identifikasi atau perkenalan masalah. Jadi untuk dapat mengetahui masalah apa dan pilihan apa yang akan kita ambil, tentu kita dapat mengidentifikasi dulu agar mengetahui awal masalah atau awal pilihan yang akan kita buat. Tahap pengembangan. Tahap ini merupakan aktivitas pencarian prosedur atau solusi standar yang ada atau mendesain solusi yang baru.
tahap seleksi. Tahap ini pilihan solusi dibuat dengan membentukkan seleksi penilaian keputusan berdasarkan pengalaman atau institusi, bukan analisis logis dan sistematis. Dan ada pula keuntungan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, waktu yang digunakan untuk pengambilan keputusan relatif lebih pendek. Yang kedua, untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan ini akan memberikan keputusan pada umumnya. Dan yang ketiga, kemampuan mengambil keputusan dari pengambilan keputusan itu sangat berperan dan itu perlu dimanfaatkan dengan baik. Kelemahannya adalah keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Terkadang keputusan yang dihasilkan memang relatif kurang baik, tapi ketika keputusan itu tidak didiskusikan sematang mungkin. Yang kedua, sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. Yang ketiga, dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. Dan ada pula gaya pengambilan keputusan. Yang pertama adalah gaya direktif. Pembuatan keputusan gaya direktif mempunyai toleransi rendah terhadap ambiguitas dan berorientasi pada tugas dan masalah teknis. Pembuatan keputusan ini cenderung lebih efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah. Pembuatan keputusan direktif juga berfokus pada fakta dan menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat. Yang kedua, gaya analitik. Pembuatan keputusan gaya analitik mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas dan tugas yang kuat serta orientasi teknis. Dan yang ketiga adalah gaya konseptual. Pembuatan gaya konseptual membuat toleransi yang tinggi untuk ambiguitas, orang yang kuat dan peduli pada lingkungan sosial. Gaya perilaku adalah pembuatan keputusan gaya perilaku ditandai dengan toleransi ambiguitas yang rendah, orang yang kuat dan peduli lingkungan sosial. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang teknik pengambilan keputusan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Nur Setiawan dengan NIM 18-12-20 Saya di sini akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan pembeli dalam kondisi tidak pasti. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan teknik-teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Saya akan memulai dengan syarat-syarat yang harus diambil dalam kondisi yang tidak pasti. Di sini ada 3 syarat, yaitu yang pertama, harus ada alternatif tindakan yang visible atau yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan yang sesuai atau yang pasti. Dan yang kedua yaitu nilai probabilitas masing-masing kejadian yang tidak diketahui. Yang ketiga, memiliki payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian yang tidak pasti. Payoff ini yaitu nilai yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kombinasi suatu alternatif. Jadi dengan ini kejadian tidak pasti akan diketahui atau akan tertentu. Baik, akan lanjut saya ke teknik penyelesaian pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama itu kriteria maksimum. Yaitu kriteria maksimal ini pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar. Dan yang kedua ini kriteria maksimum. Kriteria maksimum ini yaitu dianggap pesimis atau konservatif di dalam masa depan perusahaan. Dan yang ketiga itu kriteria Laplace. Laplace itu di sini seperti tempat. Ini probabilitasnya terjadi berbagai kondisi adalah yang sama besarnya. Ini diambil untuk mengetahui
hasilnya yang dicapai perusahaan. Dan yang keempat yaitu kriteria realistis. Realistis ini adalah gabungan antara maksimaks dan maksimin. Dan yang terakhir yaitu kriteria regret. Regret ini atau bisa dijelaskan juga seperti kriteria minimaks. Ini untuk mengambil keputusan agar tidak terjadi sesuatu penyelesaian dan dapat bertindak dalam ke depan dengan melihat keadaan yang masa lalu, yaitu yang masa lampau bisa dijadikan untuk contoh ke depannya. Seperti kita introspeksi untuk kedepannya itu agar lebih baik dan lebih maju kembali perusahaan yang dipimpinnya. Dan yang keenam yaitu kriteria pohon keputusan. Kriteria ini digambarkan seperti diagram yang mirip dengan pohon, yaitu ada ranting-rantingnya, tetapi itu untuk menjelaskan bagaimana cara perusahaan itu mengambil keputusan yang tepat. Dan tujuannya ini untuk memudahkan penggambaran situasi keputusan secara sistematik dan komprehensif. Saat kejadian tidak pasti adalah saat dimana suatu di luar kontrol tentang apa yang akan terjadi atau di luar kendali kita. Oke, terima kasih atas waktunya. Itulah penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.